Artinya untuk makalah yang pertama ini, mohon maaf Ibu Nel, Ibu untuk dari saya Ibu Nel, silakan izin Ibu untuk model problem ini meningkatkan berpikir pada materi apa di SMK Ibu. Karena terima kasih untuk materi yang digunakan penelitian ini adalah mana akan tulis. Izin sebentar ya. Eksponen perpangkatan Ibu. Ibu ini kan Ya, dengan ya, oke. Oh, soal yang diselesaikan soal dalam kehidupan hari-hari Ibu. Masalah yang berkaitan dengan perpangkatan problem. Oh, iya. Baik Ibu, itu saja. Terima kasih Ibu. Baik, kita berikan apresiasi, tepuk tangan untuk yang pertama, ketiga. Terima kasih telah menyampaikan materinya dengan sangat baik. Semoga apa yang telah disampaikan ini menjadi materi juga untuk kita memperbaiki diri lebih baik dan lagi ke depannya. Sekali lagi terima kasih Ibu dan Pak telah menyampaikan materi dengan kita berikan tepuk tangan dulu untuk pemakalah pertama sampai pada pemakalah yang Oke, untuk sesi kita yang pertama selesai. Selanjutnya kita masuk pada pemakalah kita yang makalah yang keempat dengan materi pencapaian entrepreneur karakter melalui mathematical learning object berbasis blended picture abstract oleh Yanti Mulyanti dan Dadan Rahmat. Kepada peserta saya persilahkan. Terima kasih, Ibu Rasa. Mohon izin suara saya terdengar. Jelas. Baik, terima kasih, moderator. Selamat siang semuanya, dan Ibu yang saya hormati. Izinkan saya menyajikan penelitian yang kami lakukan. Ini sebenarnya penelitiannya sudah lama, tapi baru kami begitu. Tetapi sepertinya masih selaras dengan tema yang dijadikan dalam webinar kali ini. Saya bersama Yanti Mulyanti dengan Dada akan menyajikan terkait pencapaian entrepreneur karakter mahasiswa melalui mathematical learning object blended picture abstract. Sengaja saya akan barangkali termasuk masuk ke dalam logo dari mathematical learning atau lebih kepada logonya sendiri. Logonya seperti ini, memang kalau analogikan tuh sebuah Lego yang sangat kecil atau unit-unit dalam pembelajaran ketika mereka digabung itu akan menjadi suatu objek yang memang berartinya disebut dengan mau apa, mau membangun apa, mau bentuk dari apa melalui unit yang sangat kecil. Learning objects nah untuk sendiri barangkali penjelasan yang diberikan atau yang dibahas dalam penelitian ini ketika kembali pada learning object itu dia unit-unit terkecil. Barangkali Ibu juga dengar apa itu objek, dan ini adalah saya gambarkan untuk learning object ini dalam satu pembelajaran atau bahan ajar digital. Dalam satu pembelajaran itu hanya satu bahan pembelajaran memiliki satu pembelajaran itu, nah gitu ya. Nah, ini juga selaras kurikulum merdeka yang sekarang dicanangkan oleh Menteri juga. Kemudian dengan berbagai karakteristik
learning object sendiri itu barangkali jadi sesuatu hal menarik, dan ini terdiri atau tujuan pembelajaran, kemudian materinya, evaluasi, tidak penting dalam learning. Tujuan pembelajaran, satu tujuan pembelajaran, kemudian materinya kita sajikan seperti apa, kemudian evaluasinya seperti apa kita sajikan. Matematika objek berbasis pictorial abstrak adalah digital yang kita coba sajikan berbasis untuk blendnya sendiri. Kemarin kita secara blending itu jadi secara daring maupun luring. Kemudian pictorial abstraknya yang kita juga menyajikan desain di bagian materinya itu dari bagian pictorial menuju ke bagian seperti itu. Jadi pelajaran yang menggunakan produk ini yaitu pembelajaran di mana kita laksanakan secara offline maupun secara online, akan bahan ajar berbasis dan pictorial abstrak. Ini barangkali penelitian ini merupakan sebagian kalau boleh saya sampaikan, karena barangkali dari penelitian yang sesungguhnya ini menghasilkan sebuah produknya itu produknya itu berupa vertical learning object. Salah satu rumusan atau salah satu masalah yang kita rumuskan ini bagaimana karakteristik atau karakter entrepreneur begitu yang nantinya atau yang belajar menggunakan produk hasilkan. Nah, saja memunculkan di produk kita itu atau di learning object berblended pictorial abstrak ini selain pada 3 komponen penting di sana tujuan pelajaran, bagian materinya itu sajikan bagaimana mahasiswa untuk mencari dan memanfaatkan analisis dan mengoperasikan juga terkait dengan software software yang bisa manfaatkan pelajaran yang dengan materi yang khas, mulai dari matematik, kemudian MATLAB, GeoGebra dan lain sebagainya. Jadi mereka di sini akan terlatih tidak langsung begitu ya, akan berusaha mencari software kira-kira matematika apa yang cocok untuk yang cocok digunakan untuk bisa membantu pelajaran sehingga silakan apakah memahami kah atau sebagainya. Pembelajaran itu tentu software matematika. Nah, kemudian di dalam materi yang kita juga terkait dengan entrepreneurnya itu ya, terkait dengan wirausaha yang matematikanya. Ini kita coba kan ajarnya itu di mana dibiasakan dengan soal-soal yang kita coba sajikan, aplikasi matematika dari materi yang dibahas. Juga kita coba sajikan aplikasi tersebut apa kaitan dengan dunia atau dunia bisnis dan lain sebagainya gitu, sehingga langsung kita arah gitu. Dan juga dalam penyajiannya kita coba menyajikan soal itu bisa siswa kerjakan berbagai cara. Caranya apakah berbantu tertentu atau penyelesaian dari persoalan yang itu dengan metode tertentu. Materi yang materi yang di dalam penelitian ini kita kaji terkait dengan ionometri kita selekta matematika. Mana untuk subjeknya sendiri ini ada 107 siswa. 107 ini berasal dari 4 perguruan tinggi yang ada di Jawa Barat, yaitu perguruan tinggi swasta yang ada di Barat barangkali di sini, tapi yang 100 mahasiswa itu berasal ada yang di Bumi, ada Bandung, kemudian juga di Yogyakarta dan di Cianjur perguruan itu. Kemudian
Dan ini terkait dengan entrepreneur-nya, saya adopsi dari merek tahun 1996. Dari sini, dari ahli ini terdiri 6 aspek. 6 aspeknya tersebut adalah percaya diri. Percaya diri ini karakternya adalah saya perinci dari kepercayaan, ketidaktergantungan, dan optimis. Nah, barangkali kalau mundur untuk entrepreneurnya begitu ya, untuk entrepreneurnya sendiri, yaitu wirausaha dalam bidang matematika. Kita harapkan atau kenapa ke arah entrepreneur karakter, ke entrepreneur mahasiswanya sendiri, karena mungkin salah satu yang memang waktu itu belum bahan ajar, pembelajaran yang memfasilitasi mahasiswa untuk bisa lebih karakternya itu lebih kuat dalam bidang dalam hal ini usaha begitu ya. Kemudian juga salah satu hal yang lebih penting adalah ini masuk ke dalam profil lulusan studi pendidikan matematika kami itu gitu. Dan pertanyaan yang lain adalah kita coba sajikan di sini selain daripada kuliah kewirausahaan, mata bisnis dan sebagainya juga lebih kepada kewirausahaan. Jadi sehingga kita selekta matematika ini dicoba juga untuk bagaimana menguat profil lulusan di bagian yang sebagai entrepreneur. Jadi selain sebagai tenaga pendidik, sebagai entrepreneur. Jadi kan hal itu. Kemudian dilanjut. Tadi yang kedua adalah terkait dengan tugas dan hasil. Berorientasi pada tugas yang hasil ini karakternya terdiri dari kebutuhan orientasi hasil, tekun dan tabah, energi, inisiatif. Dan ini untuk pencapaian sendiri begitu ya, karena untuk pencapaiannya sendiri dilihat dari persentase setiap aspek yang kita kaji, sehingga secara tidak langsung kita lihat dari 6 ini 5 bisa 50 lebih ya, tetapi ketika kumulatifnya ternyata di bagian deskripsinya adalah hanya sebagai. Kemudian yang ketiga adalah mengambil risiko. Risiko itu adalah karakternya. Yang pertama, ambil risiko suka pada tantangan. Oke, baik. Kemudian kemungkinan, keorisintalan, dan berorientasi. Dari persentase setiap aspek ini ternyata secara keseluruhan persentase jawaban atau rata-rata jawaban mahasiswa sebesar 50,60%, yang mana untuk 50,6% ini menunjukkan sebagian dari penafsiran adalah sebagian besar pencapaian siswa yang belajar menggunakan mathematical learning berbasis blended pictorial abstrak ini dimiliki oleh mahasiswa. Pencapaian barangkali 107 siswa yang belajar menggunakan mathematical object ini dari persentasenya hanya sebagian saja. Itu ada hal sebenarnya yang terdeskripsikan dari sini, terutama yang presentasinya kecil sebagainya. Dia adalah ternyata dengan menggunakan ini yang berpendapat ini ternyata memotivasi itu lebih ke arah positif. Tapi ada memang di dalam ada yang bagian kita menggunakan software tertentu, kemudian bagian langkah penggunaannya apakah memungkinkan atau tidak. Ternyata di bagian itu berpendapat bahwa itu membuang waktu. Seperti itu dari teman-teman yang didapat dari kuesioner diberikan kepada 7 mahasiswa. Seperti itu moderator yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Silakan. Baik Ibu, terima kasih untuk pemaparan materinya. Berikan tepuk tangan untuk pemakaran kita.
tempat ini. Untuk pemakalasnya, judul meningkat belajar peserta melalui pelajaran problem based learning oleh Ingrid Ronana, Christina, dan Merlin. Moderator, terima kasih atas kesempatan diberikan kepada saya. Sini perkenalkan saya Dina Ingrid Ronanoi, presentasikan dengan judul penilaian hasil belajar peserta yang diajarkan model pelajaran problem based learning pada materi untuk kelas 12 SMK di 1 Ambon. Ini saya dibimbing oleh Bu Nela dan Guru Pamong Mei Hitalesi. Adapun poin yang saya presentasikan, yang pertama latar belakang, yang kedua rumus skala, yang ketiga penelitian, yang keempat metode penelitian, yang kelima hasil dan pembahasan, yang keenam kesimpulan. Yang melatar belakang saya untuk mengambil judul ini, kita tahu bahwa pendidikan memiliki peran untuk kualitas sumber daya manusia yang mampu di era globalisasi. Nah, untuk kualitas yang optimal, tentunya diperlukan berbagai inovasi proses pembelajaran, khususnya untuk meningkatkan hasil belajar. Salah satu inovasi yang saya lakukan itu menggunakan model pembelajaran problem based learning, karena di model tersebut mampu tantangan dalam pembelajaran dan kemampuan analitis, pemahaman mendalam terhadap materi, salah satu materi statistik. Nah, SMK Negeri 1 Ambon hasil belajar statistika kurang memuaskan. Banyak didik yang belum memenuhi kriteria ketuntasan minimal. Nah, kriteria ketuntasan untuk mata pelajaran statistika pada Negeri 1 Ambon hanya 70, dan berdasarkan observasi yang dilakukan, salah satu faktor yang mempengaruhi hasil belajar juga karena pelajaran konvensional kurang melibatkan peserta didik dalam salah. Dan karena itu, penelitian bertujuan untuk mengkaji model pembelajaran problem learning supaya meningkatkan hasil. Adapun rumus skalanya, bagaimana peningkatan hasil belajar peserta didik yang diajarkan model pembelajaran problem based learning pada materi statistika untuk 12 SMK 1 Ambon. Penelitian untuk mengetahui peningkatan hasil belajar peserta didik diajarkan menggunakan model problem based learning materi statistika untuk siswa 12 SMK 1 Ambon. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian tindakan yang dilakukan di Negeri 1 Ambon. Populasinya kelas SMK Negeri Ambon, sampelnya siswa kelas 12 B2 Negeri 1 Ambon sebanyak 30 orang dengan teknik pengumpulan menggunakan teknik dan analisis data menggunakan statistik deduktif. Nah, untuk menganalisis hasilnya menggunakan rumus hasil dengan skor oleh kemudian dibagi total skor dan dikali persen. Hasil penelitiannya pada 1 dapat dilihat pada tanggal 1. Nah, sebelum hasil penelitian ada beberapa aktivitas yang dilaksanakan pada siklus 1 dan 2. Adapun aktivitas yang dilaksanakan itu perencanaan dulu, kemudian pelaksanaan, observasi, dan seleksi. Itu keempat tahapan yang dilakukan pada siklus 1. Hasilnya dapat kita lihat tabel 1 untuk nilai karena KKM 10
ini nilai yang lebih dari sama dengan 70 itu hanya 16 orang yang mencapai nilai tersebut atau yang tuntas. Kemudian yang mendapat nilai di bawah 70 itu sekitar 16, ada 6 juga dikategorikan tidak tuntas. Kemudian hasil belajar kedua, setelah itu dilakukan perencanaan, kemudian melaksanakan pembelajaran, observasi, maka hasil pada terlihat pada tabel 2 dengan jumlah siswa yang memperoleh sama dengan 30 orang dan atau diberikan tuntas, dan jumlah siswa peroleh nilai dari 70 ada 2 orang dan dikategori belum tuntas. Nah, hasil penelitian maka disimpulkan bahwa LPBL dapat meningkatkan hasil baca pada siswa kelas 12 SMK negeri Ambon. Terima kasih, presentasi dari saya kembalikan kepada. Terima kasih untuk materinya. Berikan aplaus untuk makalah kita yang kelima. Selanjutnya kita akan materi makalah kita yang terakhir sebelum sisi tanya jawab. Untuk makalah kita yang terakhir, judul makalahnya adalah kesulitan siswa dalam menyelesaikan persamaan lurus pada sisi 8 SMP di Ambon. Via Gui Kristina M. Muhammad sama kalian. Ya baik, terima kasih moderator. Silakan pemakai. Di sini saya Oliva Goyne presentasikan hasil saya yang judul analisis kesulitan siswa dalam menyelesaikan soal persamaan pada siswa kelas 8 SMP Negeri 10 Ambon dengan tema itu Ibu Lapian Parian. Maaf, sini laptopnya terus yang lanjut. Kemudian lanjut ya Ibu. Ya, screen lanjut. Oke, sudah dilanjutkan pemakalan satu pendahuluan latar belakang. Ya, Ibu maaf Ibu barang di bolon satu bagi depan Ibu. Ibu Nike ini di layar ini baru di judul. Oh, Ibu. Pada latar belakang latar belakang Agustiani Masana 2020 menyatakan bahwa matematika pada hakikatnya segala aktivitas manusia dalam kehidupan sehari-hari. Matematika sendiri ilmu yang digunakan membantu aktivitas kehidupan. Maka dari itu tidak heran banyak soal matematika sulit untuk diselesaikan. Melalui pembelajaran matematik sendiri, seseorang itu berpikir dan dapat mengaplikasikan ilmu matematika menyelesaikan permasalahan dalam hari-hari maupun di ilmu. Kita bisa bahwa permasalahan atas banyak dari sisi yang beranggapan sendiri matematika merupakan pembelajaran mencemaskan, dan seringkali kita bahwa matematika itu sering dihindari sendiri, baik itu sekolah maupun di tempat sendiri. Maka dari itu siswa harus cenderung rumus yang dipaparkan oleh guru, namun tidak melalui proses yang mereka lakukan.
Untuk itu siswa perlu pemahaman dalam pembelajaran matematika. Pada bab 1 ini terdapat penelitian, dan penjelasan. Pertanyaan sendiri saya mengangkat yaitu bagaimana kesulitan siswa dan soal pada materi persamaan garis kelas dalam SMP Negeri 10. Sedangkan penelitian yaitu itu mendeskripsi kesulitan siswa menyelesaikan soal pada materi tanggal seluruh 8 SMP Negeri Ambon. Sedangkan ada manfaat pertama untuk sekolah dan siswa. Pada penjelasan ini saya mengambil itu analisis kesulitan persamaan garis lurus. Selanjutnya bab 2 kajian pusat. Ada terdapat 6 kategori apa fisik, kesulitan belajar matematika, kesulitan dalam belajar matematika. Selanjutnya kesulitan dalam masalah matematika yang lingkup aki kerangka berat. Ya, Bapak Ibu, namun misalnya saya pada analisis akan suatu kegiatan pikir untuk suatu keseluruhan menjadi kita mengenal tentang komponen atau hubungan satu sama lain dan fungsi masih dalam satu keseluruhan. Adapun yaitu suatu kegiatan bukan untuk menyelidiki masalah, untuk fokus kajian sistematis dapat dikategorikan sehingga di suatu kesimpulan yang tepat. Sedangkan kita bisa lihat kesulitan belajar punya arti yaitu suatu keadaan yang tidak bisa belajar normal, bahkan terdapatnya hambatan kendala tertentu yang dirasakan itu sendiri. Alif bahwa kesulitan belajar dengan kesukaran menerima atau menyerap pelajaran. Teman-teman boleh pada yang 3 yaitu kesulitan pembelajaran matematika, ada yang dipakai yaitu objek langsung yang diikuti konsep, operasi dan next. Itu kan. Metode penelitian kualitatif. Hasil waktu penelitian pada SMP Negeri Soya pada tanggal 9 Juni sampai 23. Sumber diambil sendiri yaitu siswa SMP 10 Ambon kelas 1 dengan jumlah sebanyak 25 orang. Sedangkan